Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi organisasi pada mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi komunikasi organisasi, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Nah, teman-teman, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami. Proses ini biasanya terjadi secara langsung maupun melalui media dan biasanya melibatkan unsur seperti pengirim pesan sebagai komunikator dan pesan saluran penerima sebagai komunikan, serta adanya umpan balik. Nah, teman-teman, organisasi sendiri adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, biasanya di dalamnya terdapat pembagian tugas, peran, dan tanggung jawabnya agar setiap anggota dapat berkontribusi dengan efektif. Nah, organisasi ini biasanya bersifat formal dan informal. Bersifat formal sendiri adalah seperti perusahaan, sekolah, atau pemerintahan maupun informal seperti komunitas atau kelompok hobi. Intinya, organisasi membantu mengatur kerjasama agar tujuan dapat dicapai dengan terarah dan efisien. Nah, teman-teman, berdasarkan pengertian komunikasi dan organisasi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah proses pertukaran pesan yang terjadi dalam suatu organisasi, baik antar individu maupun antar bagian atau antar pimpinan dengan anggota untuk mencapai suatu tujuan bersama. Komunikasi ini mencakup penyampaian informasi, instruktur, koordinasi, hingga membangun hubungan kerja. Nah, intinya komunikasi organisasi berperan penting agar aktivitas dalam organisasi berjalan teratur, efektif, dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, teman-teman, komunikasi organisasi sendiri juga mempunyai fungsi. Nah, fungsi dari komunikasi organisasi ini adalah peran yang penting dalam menjaga jalannya aktivitas organisasi agar tetap efektif dan terarah. Secara umum ada beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi informatif, di mana komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi seperti kebijakan, aturan, atau tugas agar semua anggota dapat memahami apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, yang kedua ada fungsi regulatif, di mana fungsi ini berfungsi mengatur perilaku anggota melalui aturan, prosedur, atau perintah dari pimpinan. Nah, yang ketiga ada fungsi persuasif, di mana digunakan untuk memengaruhi atau mengajak anggota agar mau bekerja sama dalam meningkatkan inovasi dan mencapai tujuan organisasi. Nah, yang keempat dan yang terakhir ada fungsi integratif, di mana fungsi ini membantu menyatukan anggota organisasi, membangun kerjasama, dan menciptakan hubungan yang harmonis antar bagian. Nah, teman-teman, intinya komunikasi organisasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mengarahkan, memotivasi, dan menyatukan seluruh anggota organisasi. Nah, teman-teman, komunikasi ini berperan sebagai sebuah sistem, yang berarti komunikasi ini dipahami sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menghasilkan pemahaman. Nah, teman-teman, dalam sistem ini terdapat unsur-unsur utama seperti komunikator sebagai pengirim pesan, saluran media, dan komunikan sebagai penerima pesan, serta umpan balik atau feedback. Nah, teman-teman, semua unsur tersebut ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi. Di mana jika salah satu unsur terganggu, misalnya pesan yang terkirim tidak jelas atau media tidak tepat, maka proses komunikasi ini tidak berjalan dengan efektif. Nah, selain itu, komunikasi ini sebagai sistem juga bersifat dinamis, di mana terus-menerus, ada terbuka atau dipengaruhi oleh lingkungan, dan memiliki tujuan, yaitu pencapaian kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Nah, teman-teman,
Adapun tujuan dari komunikasi organisasi ini sendiri, di mana komunikasi organisasi ini adalah tujuannya untuk memastikan seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan selaras, efektif, dan terarah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara rinci tujuan komunikasi organisasi ini meliputi yang pertama menyampaikan informasi agar setiap anggota memahami tugas, kebijakan, dan perubahan yang terjadi. Dan yang kedua ada meningkatkan koordinasi antar individu maupun antar bagian supaya pekerjaan tidak tumpah tindih. Nah, yang ketiga ada membangun kerjasama dengan hubungan yang harmonis dalam organisasi. Dan yang keempat, untuk memengaruhi dan memotivasi anggota agar bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang kelima, untuk mengurangi kesalahpahaman melalui penyampaian pesan yang jelas dan umpan balik. Intinya, komunikasi organisasi bertujuan menciptakan kesamaan, pemahaman, dan memperlancar kerjasama agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Nah, teman-teman, kesimpulannya, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses penyampaian dan pertukaran besar antar anggota dalam suatu organisasi yang berlangsung sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Nah, komunikasi ini memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan informasi, mengatur, mempengaruhi, dan menyatukan anggota dengan tujuan utama mencapai kesamaan pemahaman dan tujuan bersama. Untuk itu, digunakan berbagai saluran komunikasi baik formal maupun informal agar pesan dapat tersampaikan secara efektif dan kegiatan organisasi berjalan dengan lancar.